Apa kabar, Kabar Bas baik, Boy? Bang. Gue manggil apa? Boy, Bas? Bas. Bas Boy itu nama asli lo di KTP? Enggak dong. Oh, enggak ya? Baskara nama gue mah. Oke, Taylor iya. gitu lah. Terus, gue tuh selalu berpikiran ya guys, karena jadi rapper tuh susah banget kan. Ah, Itu lo bakat, atau tuh sebenarnya sebuah skill yang lo asah? tulisan gue ini bisa seefektif mungkin menyampaikan perasaan yang gue pengen tersampaikan atau gagasan yang pengen gue sampaikan. Oke. Kalau misalkan ternyata dunia musik ini bukan jalan lo, Ah, Bas Boy itu bakal jadi seperti apa sih sekarang? Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Bas di sini, kembali di Ngabers. Sekarang bersama the one and only Bas Boy. Halo Mas Den. Apa kabar, Kabar Bas baik, Boy? Gue manggil apa? Boy, Bas? Bas. Bas Boy itu nama asli lo di KTP? Enggak dong. Oh, enggak ya? Baskara nama gue mah. Oh, Baskara, keren juga ya. Dari Boy-nya dari? Jadi dulu waktu gue awal maba tuh masuk kampus gue kan di Unpad. Ah. Terus anak-anak gak tahu teman-teman baru manggilin gue Bas Boy. Terus gue pakai aja dah gitu kayak blessings dah dari anak-anak gitu. Keren, tapi nggak di luar kampus nggak ada yang manggil Bas Boy sebenarnya? Waktu itu nggak ada lah, nggak ada. Bas Boy ini adalah apa? Gue nyebut lo apa ya? Lo maunya disebut sebagai apa sih? Musisi ya, tetap pada dasarnya sih musisi sih. Musisi atau seorang kreatif? Seorang kreatif jadinya gitu, tapi berawal semuanya dari musisi. Emang lo dari dulu doyan musik? Dari dulu banget, dari SMA, dari kecil sih, dari SMP. Suka hip hop dari kecil enggak? Kalau hip hop itu dibilang suka dari dulu iya, cuman bisa gue bilang dulu tuh bukan yang kayak jadi main course lah. Oke. Side dish lah dulu waktu gue SMP, SMA. Gue SMA mah dulu pang-pangan, hardcore. Serius lo? Iya, Hardcore? hardcore. Jadi dulu dandanan lo nggak gini ya? Gini, Oh, hardcore tapi dandanan lo gini? gini. Karena hardcore sebenarnya dananya gini kan. Emang Mirip-mirip iya ya? iya. Gini-gini aja sebenarnya. Celana gede, hoodie, kaos, topi. Oke. Terus. Ya udah beres dari SMA gue pindah kuliah, gue ke Unpad tuh ke Jatinangor gue. Ketemu dengan skena musik yang lebih Lebih luas lagi. luas lagi. Karena lo dari Medan kan? Dari Mas, Medan. kan? Iya. Terus gue nyampe di sono pengen ngeband, nggak nemu personil band yang sejalan lah bisa gue bilang kali ya gitu. Susah banget cari personil. Terus waktu itu rap lagi naik lagi, kan 2014 tuh sneakers juga tiba-tiba naik. Setuju. Hip hop naik. Setuju. Terus gue jadi dengerin rap balik, jadi entah kenapa tiba-tiba jadi main course gue nih. Oke. Di 2014 gitu, gue kecantol banget. Terus di situ gue pengen ngeband, posisi udah tahun kedua lah nih, udah tahun kedua kuliah gue. Kayak ini nggak ngeband nih, daripada gue nggak bermusik, kayaknya gue nge-rap aja lah ya sendiri. Pertama lebih irit, Karena pertama ya operasional lebih irit. Otak bisnisnya udah dari awal mulai emang sudah kepikiran nih, hip hop ini lebih irit ya. Yang kedua itu gue nggak perlu nyocokin Jadwal. prioritas. Oh, prioritas. Oke, setuju gue. Banyak banget soal yang harus dicocokin, prioritas, jadwal, Jadwal. selera, Iya, dan setuju gue. lain-lain. Ntar buat kita karir, buat dia hobi. Ya, itu udah beda tuh. Iya kan? Setuju gue. Buat dia hobi, buat kita karir kan nanti udah beda tuh cara Setuju, memandang kerjaannya setuju. gitu. Jadi gue pikir kalau sendiri kayaknya bisa lebih fleksibel nih gue nih gitu. Terus itu awal mula lo menjadi rapper. Lo Iya, rapper bukan sih sekarang? Rapper bener. Hip hoppers tuh nggak ada ya? Hip hoppers tuh ya. Nggak ada ya? Gue Nggak ada gue sih nggak ya. gitu kenal sih sama dunia musik. Maaf kan. Biasanya Ya. ke bengkel soalnya. Mungkin ibaratnya kayak hip hop tuh the whole Skena. kulturnya. Oh, oke. Iya, kan di dalamnya ada nge-rap, ada graffiti lah, ada Oh, I see. ada DJ. Now explain. Iya, jadi berarti hip hop tuh kayak otomotif, dalamnya ada anak motor, ada anak mobil, gitu. ada orang bengkelnya, ada detailers iya. gitu lah. Terus gue tuh selalu berpikiran ya guys, karena jadi rapper tuh susah banget kan. Itu lo bakat atau tuh sebenarnya sebuah skill yang lo asah? Sebenarnya mungkin lebih ke interest ya, dari awalnya interest, terus jadinya sering dengerin yang begituan, secara nggak langsung kan dengan kita sering dengerin gituan kita jadi familiar sama cara mereka, ya si bule-bule lah ataupun si Indo-Indo yang nge-rap ini kan kita jadi lebih familiar. Terus gue emang seneng tulisan juga sih ya. Lo senang nulis? Gue seneng nulis, gue seneng tulisan, gue seneng baca, gue seneng kata-kata lah ya bisa gue bilang gitu. Ya kuliahnya juga gue komunikasi, gue juga seneng ngomong kan orangnya gitu. Setuju, Kan nge-rap itu ibaratnya gue kayak celoteh.
Cuma kan susah kan. Susah, Lu cepet. Iya. Terus lo harus merangkai kata-kata. Bener. Itu tuh berarti sebenarnya sebuah karena terbiasa. Bisa gue bilang sebenarnya itu sih. Iya. Jadi yang kayak skill set yang lu asah lah ya bisa dibilang sebenarnya. Emang lu waktu itu ngedengerin siapa sih? Gue waktu 2014 tuh kenanya Mac Miller. Oke. Dia nge-rap tapi nggak yang patata gitu loh. Dia lebih nyanyi. Itu skillnya beda juga tuh? Lebih nyantai. Beda sih ya karena kan ada nge-rap yang model yang nge-rap cepet banget. Kalau gue tuh yang nggak cepet-cepet amat, gue yang lebih nyanyi gitu loh nge-rapnya. Oh, lo tuh nggak cepet ya? Nggak yang secepat itu. Gue nggak dengerin dia nyanyi itu udah cepet banget loh padahal. Nggak cepet itu hitungannya, gue masih nyanyi kan. Oh, oke. Gitu kan beda tuh. Oke, gue belajar banyak hari ini. Ternyata beda-beda ya. Terus itu dari luar si Mac Miller. Iya. Kalau di lokal dengan siapa? Lokal tuh waktu itu 2014 lagi rame lagi, hip hop di Jakarta juga lagi naik lagi. Waktu itu ada Ariel Nayaka, terus ada Tuan 13. Terus iya. ada siapa lagi ya 2014 Ramen Girl juga waktu itu baru keluar kan dia. Oke. Lagi naik-naiknya juga. Kalau setahu gue tuh dulu Indonesia sempat rame rap tuh waktu zamannya pesta rap. Pesta rap Iwake. Lo dengerin juga tuh? Dengerin. Tapi ya dengerinnya udah bukan di zamannya ya gitu. Oh iya, maksud gue. Gue dengerinnya di sekarang gitu. Iya. Itu juga menjadi sumber inspirasi tuh? Iya pasti. Dia lebih kayak apa ya? Kayak arsip lah, belajar melihat sejarah perkembangannya gitu. Oke. Terus lo tuh kalau bikin lagu rap, gue pengen tahu deh. Kalau gue bikin konten kan gue tahu nih ya prosesnya di baliknya. Lo kalau bikin lagu rap tuh gimana sih sebenarnya? Kalau bikin tuh biasanya lebih ke kayak misalnya ada satu isu atau satu perasaan yang lagi nyangkut di gue, yang pengen gue ekspresiin lewat lagu. Setelah gue tahu isu atau temanya, baru gue mulai nulis. Nulis puisinya itu, liriknya. Liriknya gitu, ya puisi lah ya. Iya gitu puisi kita lah bilang, puisi. ya. Baru gue nulis. Gimana caranya tulisan gue ini bisa seefektif mungkin menyampaikan perasaan yang gue pengen tersampaikan atau gagasan yang pengen gue sampaikan. Oke. And then baru beats-nya mengikuti atau? Enggak, jadi biasanya gue itu kalau udah begitu dapet tema, gue akan langsung cari sound. Oh oke. Gue cari sound, kira-kira sound yang kayak gimana ya gitu. Berarti itu berbarengan lah ya, lirik dan sound tuh berbarengan tuh? Iya, dan terkadang kan kita suka pengen yang kayak, misalnya lagu sedih. Karena kan kita pengen nyampeinnya biar lebih ironi, malah musiknya nggak sedih. Oke, nyebrang lah ya? Nyebrang gitu, kadang kan ada lagu seneng, tapi kesannya seneng padahal liriknya sebenarnya depresif banget gitu. Oke. Sense of ironinya gitu. Nah tuh gue terus pikirin tuh cara komunikasinya mau kayak gimana, mau terus terang kah, mau nyindir kah gitu, atau mau kayak kiasan kah gitu, tergantung dari ide yang pengen disampaikan. Dan itu habis itu lo baru bikin ya musiknya, recording semuanya. Iya. Waktu itu sendiri masih ya? Semua sendiri dulu di kamar kos. Di kamar kos. Yoi, di kamar kos. Masih ada nggak yang hasil dari kamar kos? Ada. Yang mana yang di Spotify? Semua di Spotify itu kan sekarang gue udah rilis album namanya Adulting for Dummies. Sebelum album itu gue punya mini album namanya Fresh Graduate. Itu album. Iya, itu semua dibuat di kamar kos. Asik. Dengan peralatan seadanya. Seadanya. Mikrofon lah yang lumayan, cuman dibilang lumayan juga bukan mikrofon yang hebat-hebat amat ya gitu. Cuman waktu itu gue beli itu udah lumayan lah. Iyalah. Harganya gitu untuk mahasiswa beli mikrofon tuh yang kayak. Dan lo kamar kos lo kedapin gitu nggak sih, lo kasih pasang busa-busa gitu atau lo pakai bantal di sekeliling? Pakai, jadi pintu lemari tuh gue buka, terus dalamnya gue selimutin. Keren. Jadi gue keringetan pasti di dalam. lo di dalam lemari? Iya, kan panas. Iya, nggak dalam sih walaupun gue buka, terus lo ngadep dalam gitu masuk ke dalam, terus selimutnya ditutup lagi dari luar, jadi belakangnya nggak bolong kan. Asik, keren. Mungkin kita bisa ngikutin tuh ya, kalau kita butuh VO ya. Karena kan gue juga suka bikin VO buat video kan. Ya nggak butuh sekedap itu juga sih, cuman ini sumber inspirasi juga nih. Sebenarnya lo sekarang pakai kayak vocal booth yang kan ada tuh yang suka ngelingkar gitu. Sih. Cukup kalau buat VO mah. Cukup banget. Keren. Nah, mungkin kalian banyak yang nggak tahu juga, sebenarnya Bass Boy ini anaknya otomotif banget loh. Yoi. Gue kaget tadi, kita lagi ngobrolin off cam tadi sama segala. Itu, dia setahu itu loh sama pelek-pelek dan sebagainya. Emang dari dulu doyan? Dari dulu doyan gue. Kapan lo inget dulu doyan? Otomotif tuh SMA ya, kenanya. Waktu masih di Medan? Iya. Lo udah naik mobil atau naik motor apa tuh? Motor awalnya. Apa tuh? Mio. Dari Mio. Terus lo SMA tahun berapa? 2011. Gue intinya lulus 2014. Berarti tuh udah Mio yang... Mionya yang smile, yang lampunya nyatu. Lampu depannya nyatu. Oh, oke. Itu pakai itu dulu? Pakai itu, warna hitam. Terus itu diapain tuh dulu? Itu gua strappingnya gua buka, polos, hitam, terus gua ganti pakai velg yang model 17.
Oke. tipis. Haha. Tapi nggak tipis banget, karena buat belok kan nggak enak tuh. Haha. Gue pakai TDR, yang velgnya kulit jeruk bahannya, bukan yang Ngerti kilat loh, ya. gue pikir dia nggak ngerti Iya. loh. Terus. Pakai jari-jari chrome, pakai tromol ninja ada chrome gitu. Iyo, sedap. Terus pernya gue ganti pakai ISS hybrid. Hitam merah gitu kan. Iya. Hitam merah. Terus dalemannya gue ganti roller pakai Kitaku 7 gram. Terus gue ganti versi PT juga pakai TDR yang merah tuh yang 2000 apa 1000 RPM tuh gue lupa. Sama ganti CDI, gue pakai CDI BRT. Ngeri loh. Wasboy ternyata pengalaman dengan Honda Mio, Yamaha Mio. Yamaha Mio. Dalam banget loh. Lumayan. Gue seneng. Cuman knalpot nggak gue ganti dulu. Kenapa tuh? Berisik. Oh. Motornya juga nggak ngebut soalnya kan. Jadi lu dananya buat looks doang tuh ya? Look sama ya itu tadi dalam lumayan biar gua ke sekolah nggak telat lah. Ceritanya. Ceritanya. Bisa banget alasannya pakai BRT biar nggak telat kan? Ceritanya. Tapi bensin jadi boros banget sih. Asli sih itu pasti jadi boros. Akan lebih enak sebenarnya kalau ganti knalpot, cuma kan pasti berisik lah ya. Berisik. Sama nyokap nggak boleh apa gimana? Gua nggak demen. Oh lu sendiri nggak demen? Nggak jadi estetika gitu. loh. Asik. Iya, jadinya gengges. Bram gitu. Gengges gitu loh jadi. Terus itu tuh waktu itu lo pakai nongkrong atau lo pakai balapan gitu nggak? Enggak, gua nggak balapan. Gua dulu nggak ada mentalnya. Gue serem banget gitu. Iya. Tapi anak-anak dulu di sekolahan pada demen balapan. Oh, lo nggak ikutan? Nggak ikutan. Tapi ikut nongkrong doang aja? Ikut nongkrong. Gue tuh dikasih mobil tuh SMA kelas 3 awal lah, 2 akhir. Itu gue pakai Swift waktu itu. Dandanin lagi? Dandanin. Pas. Dandaninnya gimana Swift ya? Dandanin itu dulu gue ganti velg TW ya. Iya, anak kuliah. Ya, anak anak- mahasiswa ya. iya. Siswa malah. Siswa malah belum SMA, mahal. Iya. TW tapi pakai NK yang PF1 ya, yang kayak Work CRK itu. Oke. Yang mirip kayak gitu, 15 warna gunmetal, pakai T1R. Second gue juga ngangkat T1R ya. Udah habis, cuman ya seenggaknya cakep lah gitu looknya kotak MITI ya. Iya. MITI. Padahal udah habis banget Udah tuh. habis banget ya. T1R, terus gua potong per. Masih zamannya potong per lah ya? Masih. Tapi potong per gua juga yang 3 lah. Biar Oke. nggak ceper-ceper amat. Iya. 3, terus lampu depan frame-nya gua smoke dalamnya. Dihitemin. Oke. Kan Swift kan chrome tuh. Yes. Iya, gue hitemin tuh si rangka lampunya. Hahaha. Udah sama lampu belakang gua ganti pakai yang Swift GT3. Oh, Biar kayak iya, Swift iya. build up. Iya, biar kayak Swift build up. Ah, Iya. ah. Udah, Itu SMA tuh ya? SMA. Itu lo kan kalau gue lihat yang di sini nih kan lo udah mulai suka grafis-grafis tuh. Ya, Di motor Mio lo, Swift lo dulu ada nggak grafis-grafis lo mainin gitu juga? stiker. Stiker apa tuh waktu itu? Stiker paling ya model stikernya di dashboard sih ya, nggak di luar. Nggak ada di luar. Tapi lo udah berkreasi waktu itu di tuh? dashboard. Belum, jadi masih stiker-stiker yang kayak stiker-stiker Yang seadanya aja lah ya? seadanya aja gitu. Itu belum full on kayak sekarang gini belum, ya? belum grafis. Ini kan grafis banget nih gitu. Ahaha. Belum Samsung waktu itu. Tapi dia tuh ngerti banget loh pokoknya. Habis itu setelah Swift apa? Setelah Swift, abis gua nggak ada mobil, gua nubruk. Gua nubruk dulu. Biasa gua sosok menikung kan. Asai. Ternyata ya. Das, nabrak gua terus dijual. Nggak ada mobil gua pindah kuliah. Hah? Kuliah juga nggak ada mobil. Sampai semester 5 gua dikasih X-Over. Oh, tapi di situ motor udah nggak pernah tuh ya? Nggak ada motor waktu itu gue beli Soul GT Asik. buat ya, tapi ya beneran nggak ada dimain-mainin beneran. Ya udah gitu doang. pakaian doang gitu. Tapi si crossover-nya apa? X-Over Suzuki juga kan? Suzuki Emang lo dari Suzuki apa gimana? murah secondnya. Murah secondnya soalnya Suzuki Terjangkau. terus dapet lah gitu. Nah. Ada pride karena kan Suzuki juga lumayan oke di Europe kan. Iya. Setuju juga. Kayak X-Over kan gue milih X-Over kayak masih dapat gayanya, soalnya dia ada versi Fiatnya. Oh iya, Fiat Panda. Fiat apa ya? Fiat apa gitu, pokoknya dia kayak ibaratnya kayak Avanza Xenia gitu. Iya. Ini X-Over sama Fiat apa gitu. Itu salah satu alasan lo tuh. Iya, oke lah gitu. Research-nya mendalam ya berarti. Masih oke nih gitu. Boleh lah. Karena di Eropa diakui lah ya. Yoi. Terus kan X-Over waktu itu juga oke lah, speaker juga udah di 4 pintu. Ada Oh iya. speakernya. Head unitnya walaupun masih jelek ya, masih knob, tapi audionya juga Udah lumayan. Didandanin nggak? Gue cuman ganti velg doang. Hmm. Karena kan Jatinangor medannya jelek banget ya jalannya gitu kan. Jadi gue pakai NK apa sih tuh yang banyak palang. iya yang banyak palang. Gue nggak hafal sih sejujurnya. Cuman ya gue tau lah ada yang NK yang gitu. Iya NK yang Kereli gitu 16. Bannya juga pakai ban standar gemuk. Terus nggak gue ceperin. Terus gue kasih kepet. Kasih kepet?
Iya, rally look. Rally look. Itu cuman itu doang tuh? Udah itu doang. Sama shift knob gue ganti Suzuki Sport. Paham lo Suzuki Sport segala lo. Iya, udah, Suzuki Sport. Kalau mobil yang lo kepengen sebenarnya apa sih sekarang? Sekarang gue pengen banget CLA sih, gue CLA 200 ganteng sih. Oh ya? Gue pikir lo sebagai hip hop pengen yang kayak, setahu gue kalau hip hop kan pengen yang kayak SUV gede-gede gitu kan. Gue kurang demen mobil gede sebenarnya. Oh iya? Iya, mobil gede gue doyannya Land Rover, gue doyan sih. Nah, cocok nih. Mahal banget. Cocok Land Rover. Keren-keren. Cocok sih. Berarti lo paham, berarti lo ngerti udah Land Rover ada ini. Lumayan kalau Land Rover walaupun nggak yang sepaham itu lah ya gitu. Gue lebih banyak pahamnya sedan-sedanan sih. Berarti lo tapi sekarang naik mobil? Bawa Jazz RS 2019. Didandanin juga? Kagak, standar. Males gue ngurusnya. Ntar jadinya BM. Karena kalau udah ganti velg tuh. Betul, iya gue tahu sih. Kalau udah ganti velg tuh ngeliat mobil jorok aja males. Iya. Sayang gitu. Terus kalau ada pelek, oh kayaknya kalau nggak diceperin kok kurang. Iya, muffler kali ya. Iya kan, apa lagi ya? Kayaknya apa lagi ya? Lama-lama downpipe kali ya, front pipe remake. Aduh. Tiba-tiba abisnya udah banyak, terus tiba-tiba ujungnya, kok gue sayang pakai harian. Iya, gak jelas. Terus ujungnya beli mobil lagi buat harian. Iya, gak jelas, terus lama-lama gak jelas. Lama-lama jadi gak jelas, mana makin nggak. Pokoknya kalau modif tuh guys ya, berhati-hatilah daripada kan. Nah, gue tuh sekarang pengen nanyain sama lo tentang waktu itu lo ke Prancis ya, ketemu Tyler. Yoi, ke Prancis. Itu gue waktu tahu, gue kaget-kagetnya situ. Itu lo kok bisa kepilih, gimana caranya waktu itu? Nah itu gue kurang tahu juga sebenarnya kenapa gue kepilih. Intinya gue tiba-tiba di DM, siapin paspor lu bulan depan kita berangkat. Coba di DM sama Converse US. Karena ini sebenarnya udah bukan trip pertama gue sama Converse. Oh oke. 2019 itu gue bulan Mei ke Kuala Lumpur sama Converse. 2019 November gue ke LA juga sama Converse. Terus ini nggak ada kegiatan apa-apa lagi karena pandemi juga kan. Tiba-tiba 2022 gue tuh lagi balik ke Medan puasa. Gue tuh selalu biasa balik sekitar 2 minggu sebelum Lebaran lah ya, H-14. Gue balik, lagi nyantai di warung teman gue lah gitu. Terus tiba-tiba di DM, siapin paspor lu kita mau berangkat. Buset tiba-tiba berangkat nih kata gue. Serius lo? Iya dan DM doang lagi? DM doang, dan jarak berangkatnya dari dia nge-DM gue tuh nggak nyampe sebulan. Jadi gue lumayan deg-degan. Itu kemana kemarin ya? Ke Prancis? Prancis, ke Paris. Oh deg-degan visa takut gak keluar tuh ya? Itu dia, posisi gue di Medan. Sedangkan gue kan ngurusnya harus di Jakarta nih. Iya. Gue balik aja baru beres Lebaran. Gue beneran jendela window time gue ngurus visa tuh cuman waktu seminggu setengah. Terus langsung balik Jakarta tuh? Gue langsung balik ke Jakarta tuh, beres Lebaran pokoknya. Langsung balik ngurusin visa dan lain-lain lah gitu gue. Untungnya dapet. Gue aja berangkat itu pesawat gue hari Sabtu jam 1 pagi. Gue baru megang visa, paspor gue balik ke tangan gue tuh hari Jumat jam 6 sore. Hah? Serius lo? Serius gue. Anjir. Visanya udah keluar, cuman paspornya belum di tangan gue gitu. Iya. Pesawat gue tuh jam 1 nih ntar nih gitu. Paspornya baru di tangan gue jam 6 sore. Kalau gue sih deg-degan ya, lebih ke arah kayak, ini gue berangkat nggak ya, gitu kan. Masalahnya nih ya, waktu gue di announce berangkat, gue udah post gue bakal berangkat. Oh iya, itu udah. Ini kalau gue nggak berangkat kan itu kocak beban, nih. lebih karena beban mental terhadap netizen iya. ya. Ini kan gue nggak berangkat kocak nih gue nih. Anjing, untung berangkat loh. Untung masih rezeki berarti. Berapa lama sih kemarin di sana? Seminggu. Seharian berapa lama tuh ketemu si Tyler ya? Tyler itu ketemu dia 2 kali, satu di konsernya dia, satu lagi emang ada sesi seminar dia ngobrol sama kita peserta dari Converse-nya. Kita bisa tanya jawab sama dia beneran personal lah gitu. Sama dikasih waktu 1 orang sekitar 20 menit untuk nyamperin dia ngobrol langsung dan berfoto lah. Terus yang lo dapetin dari waktu itu apa tuh, Bas? Dari waktu itu beneran paling gede dari konsernya sih ya gitu. Gue beneran selama ini gue ke konser itu beneran yang kayak nikmatin. Gue hilang lah ya bisa gue bilang, gue lost gitu di situ. Tapi kali ini enggak gitu. Gue beneran kesana tuh kayak orang lagi studi tour. Gue nyatet beneran. Oke, dia berarti pas masuk. Konser? Iya, dia cara dia masuk tuh kayak gini. Cara dia ngomong sama penonton kayak gini. Oh, itu lo pelajarin? Itu harus gue pelajarin banget sih gitu. Karena kesempatan gue nonton dia lagi dengan sistem. Karena gue yakin kalau dia ke Jakarta pun fasilitas dan prasarananya nggak akan sekaya dia di luar kan gitu. Jadi gue pikir daripada gue cuman sekedar having fun. Ini lo bawa buku catatan tuh? Ya enggak lah gitu. Di HP lah. Di HP lah gitu. Beberapa gue foto, gue notes lah intinya gitu. Oh ini kayak gini nih cara dia nge-treat penontonnya. Ini cara dia nyanyi di bagian ini kayak begini gitu. Karena dia kan teatrikal banget tuh. Oke. Dia aja panggungnya beneran, dia bikin set kayak gunung bang. Kayak gunung, terus si visual di belakang tuh full layar. Jadi layarnya tuh langit.
Jadi kalau lagunya lagi sedih, langitnya hujan. Oke, theatrical banget lah ya. Theatrical pokoknya banget ya. gitu. Dan maksud gue itu kan bisa gue terapin dengan skala yang lebih kecil mungkin secara production atau budget gitu. Tapi gue bisa berikan experience yang kurang lebih arahnya ke sono lah gitu. Keren sih, itu keren. Dan itu udah coba lo bawa belum ke sini? Udah pulang dari sono, kan gue langsung manggung keliling. Sama ada tour juga gue waktu itu, festival lagi kan di mana-mana segala macem. Peak season gue tahun ini gue bisa bilang manggung tuh di Agustus sampai Oktober lah. Nah itu gue langsung bikin visual baru. Karena gue lagi keluar kota mulu dan tour dan segala macem, gue bikinnya ceritanya visual gue tuh kayak di waiting room airport. Oke, keren. Kan jendelanya gede tuh, Yes, kelihatan yes. langitnya. Nah itu langitnya juga gue main-mainin jadinya. Keren. Itu followers lo atau pendengar lo sadar nggak akan hal itu? Sadar. Terus mereka bilang apa hal itu? Mereka komen nggak? Maksudnya mereka, bang keren banget bang atau gimana? Iya, itu dapet lah ya gitu. Yang gak keren sama yang paling gua rasain itu adalah gua pengen banget ngecoba ngetransport si penonton itu kayak lo tuh lagi nggak di venue, lo tuh lagi di airport sama gue gitu loh. Wow, keren ya. Ternyata di balik konser, gue pikir konser cuma manggung doang, tapi ternyata banyak prosesnya ya. Banyak banget sebenarnya gitu. Yang gue juga baru menyadarin setelah nonton yang kayak ya artis-artis gede di luar gitu yang kayak oh mereka mikirnya udah jauh banget nih, udah nggak cuman sekedar gue nyanyi Konser. on stage gitu. Ya. Itu susah sih emang. Gue penasaran deh, lo kalau gue nonton video dia di channel mana ya? Froyo kalau nggak salah. Froyo ya? Ya. Terus dia cerita banyak lah. Dan lo kan cerita lo tuh dari Medan kan? Ya. Gue penasaran sih, kalau misalkan lo bukan orang Medan, Ya. misalkan lo terakhir di Jakarta, lo terakhir di Bandung gitu. Ya. Apakah lo akan menjadi busboy yang sama kayak sekarang? Kayaknya enggak deh. Apa yang akan membuat berbeda? Karena Medan kan gue 17 tahun di sana, Bang. Hmm. Udah pasti porsi besar dalam hidup gue, pembentukan kepribadian gue banyaknya di sono kan gitu. Gue bisa bilang gue mungkin bukan jadi orang yang sama sih. Mungkin masih di serupa-serupa, tapi nggak akan bisa sama ya menurut gue gitu. Karena ya beda lokasi, beda lingkungan, beda budaya juga, beda pembawaan juga jadinya sih gitu. Oke. Kalau misalkan musik ini, ya kan lo sekarang bisa dibilang di dunia musik lah ya. Ya. Lo bilang lo kan nyaman di dunia musik nih. Benar. Kalau misalkan ternyata dunia musik ini bukan jalan lo, busboy itu bakal jadi seperti apa sih sekarang? Gue mikirnya sih gue bakal tetap di kreatif ya. Tetap bakal di kreatif? Tetap bakal di kreatif. Karena memang tujuan gue awalnya dulu pengen kuliah keluar dari Medan, yaitu biar gue bisa terpapar sama kesempatan untuk ke dunia kreatif. Oh. Kebetulan waktu itu kendaraan gue yang paling solid adalah musik. Oke. Jadi gue pakai itulah dulu berangkatnya gitu. Ceritanya Yeah. untuk masuk ke dunia kreatif gitu. Baru gue nemuin yang lain-lain lah jadinya di situ. Baru meluas lah ya? Baru meluas, jadi ada presenting, ada ngedesain, ada jadi creative director, jadi marketing dan lain-lain lah gitu. Ketemunya, tapi semuanya berangkat dari interest di musik. Berarti lu berani banget berarti dulu ngejar passion itu kan ya? Hitungannya sih ya gitu, karena gue lumayan orangnya batu ya bang. Baget ya, kalau kata orang sini ya, baget. Batu, ya kalau lo pengen ya lo harus ngejar itu gitu. Iya gitu, dan gue dulu sempat waktu masih belum lulus, gue masih di Nangor, gue magang di Jakarta, kantornya di Buncit, kantor periklanan, tapi bukan yang kreatif ya, yang model kayak buat belanja iklannya. Oh oke. Media planning. Yes. Media buying lah ya? Media buying, iya Ya. benar. Aduh gini amat ya gitu ya. Aduh gue jangan dong gitu, please dong. Udah mending gue mati-matian ngerjain apa yang gue bisa sampai itu bisa jadi berbuah deh daripada gue di kantor. Walaupun secara jumlah effort mungkin akan lebih capek kalau gue di ngejar apa yang gue pengen gitu. Cuman seenggaknya gue nggak komplain. Setuju gue, setuju. Dan ini sebuah key takeaways yang bagus sih bahwa emang ya lo kalau ngejar passion mungkin akan jauh lebih capek tapi hasilnya akan lebih memuaskan lah ya. Satu, dan kedua juga capeknya nggak bikin yang lo Iya, itu setuju sih gue, capeknya nggak bikin mengeluh lah ya. capek mah capek banget kalau ditanya. Jauh lebih capek menurut gue kerjaan gue sekarang daripada kerja kantor gitu. Karena orang kantor Jumat Sabtu Minggu libur. Kita enggak ya. Gue nggak ada liburnya. Setuju gue, setuju. Kalau ditanya orang, Bas, yang membuat lo menjadi sukses sekarang, lu bisa katakan sukses lah ya sekarang. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Walaupun masih ya baru mulai kali ya, belum lah gitu. Kalau gue Tapi sendiri menilai. dibandingin sekarang, ya saya sekarang udah seperti ini kan. Yang membuat lo bisa seperti sekarang nih apa? Pertama mungkin apa ya? Kalau ditanya begitu bingung juga gue. Mungkin Apakah kerja keras atau kerja pintar atau konsistensi atau lo orangnya gimana gitu? Menurut lo apa?
Menurut gue tuh yang penting sih ya bukan cuma buat gue pribadi gitu ya, mungkin buat semua pekerja kreatif tuh lebih ke karakter sih sebenarnya. Karakter. Iya. Karakter lo kuat. Karakternya harus kuat. Menurut gue ya kalau di kerja kreatif gitu. Kayak contoh gitu di otomotif yang kontenin juga nggak dikit gitu. Cuma dengan lokasi nama Bubur Ayam Racer itu kan lo twist di situ gitu loh. Iya, iya. Dan itu membuat Karakter gitu. Kelihatan berarti kan kalau dari nama Bubur Ayam Racer kelihatan racingnya bukan yang serius, maksudnya bukan yang Iya. racing nih gitu. Casual gitu. Lebih sans, lebih Iya, iya, nyantai iya. gitu. keren loh karakter. Kayak gue jujur emang kalau dunia kreatif seperti ini tuh emang harus punya ya karakter ya. Gue tuh ngejadiin pegangan lah lumayan kata-katanya Panji Pragiwaksono. Nah. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda, lebih Betul, baik betul. daripada sedikit lebih baik. Karena kalau Bagus, kita bagus. cerita bagus-bagusan, nggak ada habisnya pasti. Setuju. Setuju. Bakal ada yang lebih bagus, bakal ada yang lebih bagus, bakal ada yang lebih bagus. Tapi kalau beda, Ya udah nggak bisa diapa-apain kan gitu. Walaupun mungkin secara standar nggak bagus-bagus amat, cuman karena dia beda, lumayan bikin patah leher gitu misalnya lah gitu contohnya. kayak motor inilah ya. Contohnya ya gitu. Iya. Oh, ada satu lagi pertanyaan yang belum gue tanyain. Hmm. Sebelum ke Vespa. Gue penasaran sih sama lo. Apa sih legacy yang pengen lo tinggalin? Kalau misalkan one day lo udah tua. Iya. Lo tuh legacy apa sih yang pengen lo tinggalin? Gue penasaran di situ tuh. Legacy yang pengen gue tinggalin tuh, ini pertanyaannya mantep nih. Jadi bikin gue mikir nih ya. Apakah lagu lo? Lagu tuh Apakah- salah satu ya. Sebenarnya. Salah satu aja? Salah satu wujud. Sebenarnya legacy yang pengen gue tinggalin ya wujud. Bahwasannya sesimpel saya pernah ada. Saya pernah ada aja. Saya pernah ada. Dan saya pernah ada itu kan bisa lewat musik, Hmm. lewat ini, Hmm. lewat karya lah ya gitu. Itu kan jadi ya sesimpel sebenarnya I was here lah gitu. Itu tuh legacy lo. Iya gitu, gue pengen ninggalin sesuatu yang ya nggak habis sama zaman lah ya gitu bisa gue bilang. Dan kalau wujudnya karya seni ya gitu, kayak musik dan Desain, desain dan segala macam gitu, walaupun wujud fisiknya ada gitu. Cuman kan dia nilainya lebih dari wujud fisiknya. Suatu hari Vespa ini renyek dilindes truk, jangan sampai ya gitu. Iya. Suatu hari Vespa ini renyek dilindes truk, orang nggak akan lupa bahwasannya sempat ada Vespa warna pink joknya sapi. Oke. Gitu loh, yang gue pengen gitu. Dia udah jauh melebihi dari wujud fisiknya lah gitu. Cuy lah aneh banget bahasanya. Ngeri banget sih ya. Ngobrol sama seniman tuh bahasanya tuh berat tau gak sih? Ngeri banget. Tapi ini emang Vespa, ini lo collab sama Soka ya? Collab sama Soka, bener. Coba diceritain ketemu awalnya gimana sih? Oh, lo saya punya Vespa ya? Awalnya gue, beli Corsa. Lo beli Corsa, kenapa lo beli Corsa waktu itu? Corsa, jadi gue awalnya tuh pengen, gue di Jakarta nggak punya motor. Oke. Gue butuh motor. Hmm. Gue butuh motor, karena kan kayak aktivitas deket-deket pakai mobil repot banget. Kayak mau sekedar ke Indomaret atau sekedar mau cukur rambut, Iya. ngelondri. Iya. Gue perlu butuh motor. Apa ya motor yang bisa ada value-nya lah gitu. Maksud gue nggak cuman sekedar jadi Gak sekadar alat transportasi lah. alat transportasi gitu. Bukan juga pengen bergaya, cuman yang bisa datengin benefits buat gue. Either itu mancing brand, Bisa bagus deh. either itu Bagus mancing jujur. brand atau apalah buat jadi bisa jadi porto atau jadi kreatif outlet buat gue lah gitu. Gue pikir. Setuju. Gitu. Vespa dong jawabannya. Vespa. Terus gue pikir awalnya Vespa modern kali gitu. Vespa Kayak Matic. Bavera, Sprint dan lain-lain. Tapi kok ngabers banget ya gitu. Gue pikir di jalanan gitu gue ngeliatnya gitu. Gue waktu itu belum tahu bahwasannya di dunia ini ada Soka. Oke. Waktu itu gue sama sekali belum tahu ada Soka. Jadi gue banyak konsul lah ke Medan. Medan kan sarangnya Vespa. Iya. Dari dulu juga teman-teman dan lingkungan tetangga semua sudah bervespa Ria lah gitu. Setuju. Gua tuh kemarin tuh awalnya antara mau ngambil PX atau Excel, Large frame lah. large frame. Sebenarnya bukan di large frame-nya tapi gue lebih demen bahasa desainnya udah lebih modern. Oke, nggak terlalu tua. Iya. Tapi juga cuman nggak bukan Matic lah ya. Iya. Bahasa Oke. desainnya udah modern lah gitu dia. Kalau kayak Excel kan udah lebih robot, udah lebih robot gitu. Gue seneng tuh desain tanggung peralihan Ah, oke. 90 ke 2000 tuh Iya. unik tuh gitu. Iya, setuju gue. Terus Excel gue bahas-bahas lah sama anak-anak di radio. Terus temen gue, produser gue di radio namanya Edo, lu nggak pengen Corsa? Gue nggak tahu di dunia ini ada Ada Corsa. Corsa. Karena di Medan Corsa tidak populer. Ya. Sebenarnya di Indonesia pun memang tidak
populer dia gitu. Vespa. Corsa itu adalah motor matic pertama di Indonesia. Bener, Iya kan? bener. Tahun 92 ya waktu itu awalnya. Terus mana coba lihat Corsa gitu, diliatin ke gua. Bodinya udah jauh, dia lebih mirip LX. Iya, kira-kira lah ya. Ya. Ibaratnya kayak Novanya Estilo. Oke. Udah mirip banget tapi masih belum Yes. kentang gitu loh. Wah ini gue suka banget nih. Aha. Small frame, terus udah gitu ditambah kata dia Matic. Iya. Wah ini berarti nih yang gue Jawaban tepat deh. Iya, walaupun ternyata setelah gue konsul ke orang-orang, jangan rewel. Maka dari itu, gue pasti temen lo ada yang bilang Semua, Corsa tuh rewel. bukan ada semua. Oh semua. Jangan, udah mending nih beli Excel nih. Semua nawarin ini ada Excel nih, Excel. Tapi gue setelah melihat badannya, gue nggak bisa nggak itu. Oke. Gue carilah di Facebook, cari-carilah di internet. Ketemulah gue tuh sama unit itu di Bekasi, di belakang Sumarekon. Oh jauh ya? Jauh, dia baru restore. Oke. Total, habis semua dia restore. Oke, Vespa tuh kan pasti banyak yang rekomen rewel kan? Rewel, Corsa tadi. Apa justru itu malah memancing lo atau makin yaudah deh gue beli deh gitu? Enggak sih, yang bikin gue pengen banget tuh Desain. badannya ya desain gitu. Jujur Corsa tuh salah satu Vespa favorit gue juga memang. Desainnya beda banget. Cuman, Tepongnya aja kotak. iya cuman semua orang bilang nggak boleh beli. Bukan nggak boleh beli, nggak usah lah Sebaiknya gitu. tidak, iya. Rewel, apalah gitu kan. Ya akhirnya nggak beli lah sampai sekarang. Padahal sekarang udah mahal banget lagi harganya. Beres syuting ini beli nih, gue racunin nih. Lo beli waktu itu harganya masih oke? Enggak, Oh udah lumayan. Udah tinggi Tapi harganya. sekarang lebih tinggi lagi kan? lebih tinggi lagi. Tapi gue memang pun beli itu dengan harga yang sepadan sama yang gue Oh, dapet. oke. Gue beneran, masalah gue sekarang nggak ada. Nah, dari Corsa terus ujung-ujungnya abis itu lo dikontak sama Soka apa gimana? Iya. Kenalan? Awalnya gue dikontak sama Soka. Nah, Gue dikontak, mereka pengen ada kerjasama lah gitu. Terus ngajak ketemulah gue waktu itu di Black Riot. oke ya. Ketemulah gue di situ. Ternyata mereka di situ pengen ngajak kolaborasi sama Ah. gue gitu. Nah, terus akhirnya muncullah si motor satu ini. Ini dia jadinya nih. Ini lo yang ngedesain semuanya? Iya benar. Inspirasinya apa sih? Inspirasinya itu awalnya gue pengen kayak warnanya striking sebenarnya. Karena kan gue seneng warna-warna Ngejreng lah. ngejreng gitu. Tapi gue nggak pengen terlalu ngejreng kalau buat otomotif terutama. Oke. Gue nggak suka ngejreng di otomotif. Gue sukanya kalaupun ngejreng itu jadi aksen. Oke. Gue paham maksud lo. Gue nggak akan doyan nih motor kalau full pink. Makanya pingin cuma di situ doang. Iya di sini. Jadi aksen aja gitu. Terus gue cari-cari referensi. Referensinya itu waktu itu ke skuter 50 cc-an Jepang-Jepangan. Oh, Yamaha Dio, Honda Dio, gitu-gitu kan. Honda Tech Ya yang kecil-kecil lah. yang kecil-kecil. Nah ada tuh Honda Tech sempet juga kolaborasi sama satu rumah desain Prancis ya, Courageous namanya. Itu tuh warnanya putih pink. Oke. Tapi kan itu punya dia. Iya. Gue di situ harus mikir Gimana caranya ini putih Punya pinknya gua. jadi punya lo? gitu. Jadi akhirnya gue pikir daripada gue putih, dia kan putih pinknya lebih ke sport vintage. Karena dia racing banget si bahasanya gitu loh, garis-garisnya Oke. dan segala Paham. macam gitu. Kalau ini ada racingnya, cuman nggak racing banget sih. Enggak, racingnya cuman kayak sebuah apa ya, homage aja gitu loh. Iya, sebuah, kayak cuman angka 42 di sini, Iya, gitu iya, kan. Makanya itu alasan kenapa jadi pink putih ini ya. Iya, terus gue pikir daripada putih, kayaknya broken white juga lebih Oh, ini broken white loh, guys. broken white. Bagus warnanya. Jadi gue broken white ketemu pink, gue pikir ini kan warna es krim ya gitu. Dan setelah gue pikir-pikir, emang gue juga bakal pakai Vespa kan senengnya kegiatan-kegiatan manja lah ya bisa gue bilang gitu. Gue bukan tipe Keren. yang bawa Vespa tuh riding kita ayo ke Jawa Timur gitu. Enggak. Gue enggak yang kayak gitu gitu. Iya. Gue Vespa manja gitu. Vespa gue tuh ke ngopi, potong rambut, Iya. beli es krim gitu-gitu. Iya. Kasual-kasual aja gitu. Motor kota lah. Nah, kalau inspirasi jok kulit sapi ini dari mana sih sebenarnya? Nah karena tadi keluar es krim, Oh, oke. Awalnya apa nih warnanya? Sebelum kayak es krim gitu? hitam. Oh. Hitam aja. Terus gue coba lagi di komputer gue, di laptop, warna pink. Buset, meriah banget ya gitu Lumayan, ternyata ya gitu. lumayan. Kayak gitu banget gitu. Iya. Terus, oh ini kan es krim ya. Hitam masuk. Sapi kan hitam putih gitu gue pikir. Ini lo collab sama Soka.
yang spesial dari collab lo ini apa nih? Produk-produk yang spesial? Ada ini Oh, warna pink ini? warna pink. Hah? Iya. Ini tapi udah dirilis juga nih, cuman setahu gue ini belum ada warna pinknya. Oke. Yang Ducktail itu ada special color yang dirilis. Oh. Yang edisi Soka Bass Boy. Apa aja tuh? Ada warna pink, terus ada warna biru garis yang di sini. Biru garis ini. Sama sapi. Oh, warna sapi ini ada? Ada, tapi jadi Ducktail. Oh, menarik ya. Soalnya Soka nih, kalau yang Soka yang nempel di motor gue tuh pelek. Pelek, Terus, oh iya, Sport screen juga. Ducktail, prep kan ya? Lu ya? Iya. Yang prep ya? Cuman warna-warnanya bukan yang warna ini. Oh, lo sama Soka bikin, pokoknya sport screen Ini Ducktail. sama Ducktail. Iya, itu yang warna-warna spesial lo ini. Iya. Oh. Yang sapi paling dikit kuantitinya si Ducktailnya. Paling lucu sih soalnya. Sejujurnya paling lucu sih. Cocok tuh kalau Vespa hitam atau silver. Apa aja cocok sih, soalnya hitam putih kan gitu kalau sapi. Iya. Walaupun agak berani ya. Iya. Tapi gue akui itu lucu sih. Nah, Iya. kalau yang gue lihat ini apa nih? Cream Club nih. Ini Cream Club ini jadinya kemarin gua bahas sama Soka, sayang banget kalau cuman jadi Vespa ini doang gitu. Kayaknya kita bikin semacam payung kolaborasinya biar aktivasinya juga ada. Jadi kemarin itu kita pikir enak nih kayaknya ngegandeng teman-teman yang lain biar ada rilisan Vespa, ada event, terus ada juga es krim karena ini juga es krim kan. Konsepnya ada es krim dari Papa Kibo yang di BSD itu gitu, dia juga join collab ini. Sama kayaknya merchandise-nya enak daripada kita ngeluarin sendiri, join sama clothing yang udah existing. Nah, ini sama public culture. Jadi ini kolaborasi banyak skena ya? 4 lah iya. 4. Lo, Soka, Papa Kibo sama Public culture. Public culture. 4 lah. Asik. Dipayungin sama isinya Si Cream Club. Iya. Oh, makanya temanya semuanya ice cream. Ice cream. Ini kreasi lo semua nih? Kalau ini semuanya udah bareng-bareng sama teman-teman dari Soka, terus sama teman-teman dari Public Culture juga, sama dari Papa Kibo. Wah, keren sih. Karena jarang-jarang ada brand motor nyebrengnya lumayan jauh sih. Itu yang gue demen Oke. dari Soka. Oke. Itu yang gue demen banget gitu loh. Karena biasanya brand parts kan cara penyampaiannya atau presentasinya kayak cowok banget. Ya. Simpel itu aja. Iya. Sukanya warnanya hitam merah. Setuju. Brand parts itu biasanya hitam merah. Setuju. Iya. Terus cowok racing, performance gitu loh. Performance. Yang gitu. biasanya begitu sih memang. Iya kan gitu. Iya, Sedangkan menurut gua mungkin kalau untuk motor-motor kayak lo Ninja cocok. Tapi kan kalau Vespa sebenarnya nggak ke situ banget. Setuju. Ada yang ke situ cuman dia mungkin berangkatnya culture-nya juga nggak ke sono, lebih fashion kan sebenarnya motornya motor. Iya. Motor dandan lah. Iya. Itu alasannya kenapa gue bikin celik. Jadi ini produk gue, celik sini. Pembersih mobil, pembersih motor. Makanya gue bikin warna-warni. Iya. Karena gue jujurnya bosen. Dengan produk-produk pembersih itu warnanya hitam gitu-gitu Iya, kan. iya. Abu-abu. Iya, makanya gue bikinnya memang warna-warni Warna-warni. sih. Oh, terus ini udah mau lo pakai kemana? Medan, balik ke Medan, riding. Kagak sih. Ya ini kota-kota aja. Seperti biasa lah dia. Tapi keren sih. Motor manja. Motor, maksud gue pinknya tuh dapat, putihnya tuh dapat. Warna peleknya emang yang ini yang lo pilih. Awalnya yang didesain bukan yang ini, yang dopnya hitam. Oh, Yang tapi warnanya itu. Yang lebih gelap kan ada 3 warna kan RAF-nya Soka. Ini terus yang hitam yang dopnya hitam, grey-nya lebih gelap lagi, sama satu lagi yang gold. Iya. Pakai yang gold awalnya gue bikin. Keramaian. Oke. Gua kasih yang abu-abu hitam. Oke sih, cuman kok kayak kurang ces. Ternyata ini jawabannya. Dengan dop merahnya berasa lebih apa ya? Lebih otomotif gitu. Setuju sih gue. Velg. Ini nih kalau Bass Boy ini emang logo lo nih apa Itu gimana? logo gua. Oh, lucu ya. Keren sih. Itu semua notes ini kan? Lagu, notes musik kan? Not musik. Terus ini mau diapain lagi abis ini motornya? Udah, nih. Biar dia kayak gini aja nih, cakep. Gua bawa keliling-keliling lah nih pasti. Diliatin orang banyak? Pasti, iya. Pasti, apalagi lampu merah. Pasti diliatin semua orang sih. Liatin orang. Terus rata-rata yang pengen di motor, yang lebih ngeliatin bukan cowok-cowok. Cewek-cewek. Cewek-cewek. Oh, emang sengaja ya arahnya ke sana? Enggak juga, enggak sengaja. Pinter juga emang dia ya. Pinter banget loh dia, lebih ke arah sana. Jadi kayak, aku mau dibonceng Bass Boy dong gitu ya. Tapi yang pasti jadinya menurut gue ternyata demand Vespa di market cewek gede juga ternyata gitu. Dan Kalau cocok kan? cocok juga gitu. Ya. Udah banyak yang minta dibonceng pakai ini? Enggak sih, nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh, gue otomotif egois. Oh, Otomotif egois.
Keren juga ya, ternyata gue pikir untuk membonceng para wanita di Tidak luar dong. sana. Tidak, Tidak ya. dong. Tidak boleh ya. Ya, ini jok juga dipapas ya kayaknya ya. Jok dipapas. Jok Keren lagi dipapas. dosen sokanya di sini. Bener. Joknya dipapas lebih tipis. Keren kan, gue suka detail-detailnya. Sisanya udah sih standaran ya. Keren banget. Ini kalau mau lihat detail mungkin kalian bisa ke Instagram Busboy atau Instagram Soka. Yoi. Ini lucu banget, dan kalau kalian mau parts-parts ini bisa ya. Bisa langsung. Iya Belinya kan? ke Soka. Bisa langsung belinya ke Soka, teman-teman. Bas, thank you banget udah mampir ke sini. Gue yang thank you dong, udah diundang dong. Thank you banget. Semoga makin Thank you sukses dong. dan Amin, legasinya tercapai. Amin, begitu juga lu ya. Amin. Kapan-kapan kita nonton Busboy konser, boleh? Gas. Let's go. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sebi Jalan. I'll see you next video guys. Bye-bye.